Oke, yang keenam akan dikenalkan mengenai diferensial dan integral. Nah, diferensial atau arti dalam bahasa Indonesianya adalah turunan. Teoremanya, misalkan ada sebuah persamaan matematik yaitu Y sama dengan A dikali T pangkat N. Maka hasil turunan dari Y atau Y aksennya sama dengan DY per DT. Artinya diferensial Y terhadap waktu T. DT-nya itu adalah terhadap waktu. Nah, maka turunannya bentuknya adalah diferensial. Y-nya kita masukkan semua A, T pangkat N per DT. Maka nilai dari Y aksennya sekarang adalah, kalian perhatikan pangkatnya, N-nya nanti akan maju sebagai pengali. Jadi, N dikalikan A, kemudian T, dan pangkatnya berkurang 1, yaitu N-1. Nah, ini adalah hasil dari turunan pada suatu persamaan matematika. Jadi, teoremanya seperti itu. Contohnya, misalkan ada suatu persamaan Y sama dengan 2T pangkat 3. Maka nilai dari Y aksennya adalah DY per DT, yaitu diferensial dari 2T pangkat 3 per DT. Hasilnya adalah, ingat pangkatnya maju ke depan, jadi nanti pangkatnya itu ke depan sini sebagai pengali. Jadi pangkatnya nanti akan maju, yaitu 3 dikali 2T3 min 1. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 T pangkat 2, atau hasilnya adalah 6T pangkat 2. Contoh yang kedua, misalkan Y sama dengan 2T kuadrat. Maka nanti nilai dari Y aksennya langsung saja kita pakai caranya. Jadi 2 nanti maju ke depan dan 2 ini nanti akan berkurang 1. Jadi nanti hasilnya adalah 2 dikali 2T 2 min 1. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 2T pangkat 1. Maka 4T. Lagi contoh yang berikutnya, Y sama dengan misalkan setengah T pangkat 2. Maka nilai dari Y aksennya adalah, ingat 2-nya maju ke depan, jadi 2 dikali setengah T 2 dikurang 1. Maka ini coret, hasilnya adalah T pangkat 1. Contoh lagi, misalkan Y sama dengan 4. Maka turunannya Y aksennya adalah 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini sebenarnya adalah 4T pangkat 0. Jadi nanti 0-nya maju ke depan menjadi pengali, yaitu 0 dikali 4T 0 min 1. 0 dikali 4 adalah 0. Maka hasilnya adalah 0. Kalau tidak ada variabel T yang diturunkan terhadap waktu, maka nanti nilainya tetap 0. Oke, tadi setelah kita mempelajari mengenai diferensial atau turunan, lawan dari turunan di sini adalah integral atau anti turunan. Nah, integral ini memiliki teorema, misalkan ada persamaan Y sama dengan A dikali T pangkat N. Maka hasil dari integral atau anti turunannya, kita menggunakan simbol seperti S ini, seperti ular yang melingkar ini. Ini simbol dari integral. Jadi integral dari Y itu adalah A, T, nanti N-nya di pangkat N-nya itu ditambah 1 dibagi dengan N plus 1 DT. Ini rumusannya saja. Nah, contohnya langsung ke aplikasi. Jadi contoh yang pertama, misalkan ada persamaan matematika Y sama dengan 2T pangkat 3. Maka integral dari ini, Y aksennya, integralnya adalah 2T pangkat 3 DT, maka akan menghasilkan 2T pangkatnya bertambah 1 dibagi 3 ditambah 1. Maka Y aksen hasilnya adalah 2T pangkat 4 per 4. 2 dibagi 4 artinya adalah setengah T pangkat 4.
Nah, ini adalah hasil dari integral. Contoh yang kedua, misalkan Y sama dengan 6T kuadrat, maka integral dari 6T kuadrat dt adalah 6T 2 pangkatnya itu ditambah 1 per di bawahnya juga 2 ditambah 1. Jadi 6T pangkat 3 per 3. 6 dibagi 3 maka hasilnya adalah 2T pangkat 3. Contoh yang ketiga yaitu misalkan integral dari 4 saja. Nah, ini berapa integralnya? Karena ini tadi tidak ada variabel T, ini aslinya adalah T pangkat 0. Maka Y aksennya integral dari 4T pangkat 0 dt, maka hasilnya adalah 4T 0 ditambah 1 per 0 tambah 1. Hasilnya adalah 4T. Jadi yang tadinya tidak punya huruf T, sekarang punya huruf T. Yang tadinya T-nya pangkat 3, sekarang jadi pangkatnya nambah 4. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau ini dikembalikan lagi dengan diferensial, maka akan ketemu lagi yang nilainya adalah 4 tadi. Contoh yang keempat, misalkan Y sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 1. Maka integral dari keseluruhannya 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 1 dt, maka akan menghasilkan 4T pangkat 4 per 4 ditambah 2T pangkat 3 per 3 ditambah 2T pangkat 2 per 2. Kalau sudah tahu asal-usulnya langsung saja boleh, jadi hasilnya adalah T pangkat 4 ditambah 2 per 3 T pangkat 3 ditambah T pangkat 2. Nah, ini kalau kalian mau cari diferensialnya, maka caranya sama. Ini diferensialnya nanti akan ketemu atau turunannya. Oke, untuk menentukan diferensial, maka nanti ingat pangkatnya semuanya maju sebagai pengalih, jadi 4T, 4-nya berkurang, ditambah 2 per 3 dikali 3T, 3 dikurang 1, ditambah 2T, 2 dikurang 1. Maka hasil adalah 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 2T. Dan ini kembali lagi ke awal tadi, persamaan awal tadi ya ini. Jadi kebalikan dari diferensial nanti akan kembali lagi. Nah, sama. Setelah kalian memahami seperti apa itu turunan dan anti turunan, maka diferensial dan integral ini diterapkan untuk menentukan kecepatan atau percepatan sesaat. Nah, biasanya waktu yang sangat singkat atau dengan limit waktu mendekati 0. Nah, di sini dengan adanya fungsi percepatan yang diintegralkan, maka akan menghasilkan fungsi kecepatan. Sedangkan jika fungsi kecepatan diintegralkan akan menghasilkan fungsi posisi. Sedangkan turunan atau diferensial, jika fungsi posisi diturunkan terhadap waktu, maka akan menghasilkan fungsi kecepatan. Sedangkan apabila kecepatan diturunkan, maka juga akan menghasilkan fungsi percepatan. Jadi diferensial itu misalnya dari fungsi posisi diturunkan, maka ketika diturunkan akan menghasilkan fungsi kecepatan. Jadi nilai dari fungsi kecepatan adalah hasil dari turunan vektor posisi dr per dt. Sedangkan turunan atau diferensial dari fungsi kecepatan maka akan menghasilkan percepatan. Jadi untuk menentukan vektor percepatan bisa diturunkan dari kecepatan dv per dt, artinya turunan dari kecepatan terhadap waktu. Begitu juga dengan integral, apabila diketahui persamaan vektor percepatan atau fungsi percepatan terhadap waktu, maka integral dari percepatan ini akan menghasilkan kecepatan. Namun biasanya kita diketahui juga nilai dari kecepatan awalnya, sehingga fungsi dari kecepatan ini, maka nilai dari vektor V adalah posisi kecepatan awal, adalah kecepatan awal ditambah integral dari percepatan terhadap waktu. Nah, sedangkan ketika ingin menentukan
integral dari kecepatan, maka akan menghasilkan yang namanya posisi. Sehingga vektor posisi R ini diperoleh dari posisi awal ditambah integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan integral dan diferensial. Contoh soalnya yang pertama, benda A bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 6T min 3I ditambah 8T min 4J. Jika benda A memiliki posisi awal R0 adalah min 3I min 4J, maka setelah bergerak 4 second, posisinya sekarang menjadi berapa? Nah, ini peristiwanya pertama diketahui persamaan kecepatan. Kemudian yang ditanyakan adalah vektor posisi. Berarti berdasarkan kondisi ini tadi, karena persamaan kecepatan diketahui, maka untuk menentukan vektor posisi kita perlu mengintegralkan persamaan kecepatan. Jadi anti turunan atau naik dari kecepatan menjadi posisi. Sehingga vektor R yang akan kita cari adalah posisi awal ditambah integral dari kecepatannya. Posisi awalnya adalah sebesar min 3I min 4J. Kemudian ditambah integral dari 6T min 3I ditambah 8T min 4J. Nah, sehingga yang depan kita tetap tulis 3I min 4J. Kita selesaikan untuk integralnya. Ingat integral tadi bahwa 6T integralnya adalah 6T 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 dikurangin, kalau tidak ada variabel T awalnya maka akan bertambah variabel T. Berarti ini cukup kita tulis 3T I ditambah 8T 1 tambah 1 per 1 ditambah 1 dikurangin 4T J. Nah, sekarang kita selesaikan dulu min 3I min 4J ditambah 6T pangkat 2 per 2 dikurangin 3T, ini dalam vektor I, ditambah 8T pangkat 2 per 2 min 4T, ini vektor J. Sehingga, nah, karena di sini ada vektor I dan J, kita kelompokkan sesama I dan J. Berarti ada vektor min 3I dengan sesama I, kemudian min 4J dijumlahkan dengan sesama J. Jadi persamaannya, sehingga vektor R adalah, kita rapikan, yang kuadrat terbesar di depan, 3T kuadrat min 3T min 3I ditambah 4T kuadrat min 4T min 4J. Oke, ini masih belum selesai ya. Jadi untuk menentukan posisi setelah bergerak 1 second, maka posisi R pada saat 1 detik kita tinggal memasukkan nilai T-nya sebagai nilai 1 detik. Jadi 3 dikali 1 kuadrat dikurangin 3 dikali 1 dikurangin 3 vektor I ditambah 4 dikali 1 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikurangin 4 vektor J. Maka hasilnya adalah 3 dikurangin 3 dikurangin 3 I ditambah 4 dikurang 4 dikurang 4 vektor J. Maka akan menghasilkan vektor min 3 I plus min 4 J. Dan ini adalah persamaan vektor posisi pada saat 1 detik. Nah, apabila pertanyaannya diminta menentukan besarnya, maka besarnya itu adalah harga mutlak dari vektornya, yaitu akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka hasilnya adalah 25 atau 5. Misalkan dalam posisi meter maka dia 5 meter. Ini besarnya vektor posisi.
Sedangkan ini adalah persamaan vektor posisi. Oke, untuk kasus yang kedua, di sini diketahui vektor posisi persamaannya adalah 8TI ditambah 4T min 5T kuadrat J. Nah, setelah benda bergerak 1 second, maka besar kecepatan benda adalah berapa meter per second. Artinya di sini kita menentukan kecepatan sesaat pada saat 1 detik, bukan kecepatan rata-rata ya. Jadi kecepatan pada detik ke-1. Nah, caranya bagaimana? Ingat, di sini ada vektor posisi, kemudian kita ingin menentukan kecepatan, artinya kita akan mendiferensialkan atau menurunkan vektor posisinya sehingga mendapatkan vektor kecepatan. Sehingga persamaannya V sama dengan diferensial dari 8TI ditambah 4T min 5T kuadrat J adalah, ingat turunan, pangkatnya maju ke depan sebagai pengali dan nanti akan berkurang 1. Jadi nilai pangkatnya sekarang adalah, ini kan pangkat T, T-nya ini pangkat 1 sebenarnya. Satunya maju ke depan, jadi 1 dikali 8, T 1 dikurang 1. I ditambah 4T, ini pangkat 1, berarti 1 dikali 4, T 1 berkurang 1, kemudian dikurangin, ini maju ke depan juga, 2 dikali 5, T 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 8I ditambah 4 dikurang 10T J. Nah, ini kelompok I dan kelompok J. Kita dimintanya adalah mencari kecepatan sesaatnya pada saat detik ke-1, berarti nilai kecepatan pada saat 1 detik adalah 8I ditambah, kita masukkan nilai T-nya 10 dikali 1 detik J. Maka akan menghasilkan 8I plus min 6J. Nah, ini adalah vektor kecepatannya. Namun, karena di sini kita ingin menentukan besar kecepatan, artinya yang diminta adalah besaran skalarnya, berarti untuk menentukan besarnya kecepatan, kita pakai harga mutlak dari V-nya. Adalah akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Dan hasilnya adalah akar 100 atau 10 meter per second. Dan ini adalah nilai dari besarnya kecepatan. Apabila hanya sampai di sini, ini adalah nilai dari persamaan vektor kecepatan sesaatnya. Oke, sekian mengenai materi kinematika dengan analisis vektor pada gerak lurus.